Sobat Skenda, jumpa lagi bersama Vina di sini. Kali ini podcast Skenda sedikit berbeda karena kita berada di depan ruangan yang baru saja jadi nih ya Sobat Skenda. Ada rumput yang baru, ada payung-payung dan lain sebagainya. Nah, bersama juga bintang tamu yang spesial. Dua orang di sebelah saya, ada Yogi. Dada-dada dulu ke kamera Yogi. Dan juga ada Pak Eka. Udah agak kuat namanya. Siapakah Yogi dan Pak Eka ini Sobat Skenda? Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita pada pagi hari ini. Dari Yogi dulu, silakan perkenalkan diri Yogi. Perkenalkan, nama saya Kade Yogi Saryawardana. Terus? Nama aja Bu? Tidak dong. Dari kelas berapa? Oh, kelas berapa Bu? Saya dari kelas 12 HP3 gitu. AP itu apa? Kan Sobat Skenda di rumah ada yang nggak tahu nih AP itu apa sih gitu. Perhotelan kalau di AP. Oh, perhotelan berarti dari kelas 12 perhotelan 3. Mau ngapain Yogi di sini? Sekarang mau podcast karena nutur rangkewah. Oh, ini nutur rangkewah. Oke, Sobat Skenda, karena ini masih dalam rangka bulan bahasa Bali. Jadi Yogi ini baru aja mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa di acara bulan bahasa Bali. Sebelum kita tanya-tanya lagi ke Yogi, apa sih prestasi Yogi? Kita kenalan dulu sama Pak Eka biar Pak Ekanya nggak terlalu lama dianggurin ya Sobat Skenda ya. Silakan Pak Eka memperkenalkan diri ke Sobat Skenda di rumah. Ya, halo Sobat Skenda. Oh, bunyi. Ya, perkenalkan saya Gede Eka Prawira, staf tata usaha di SMK 2 Singaraja, juga kadang berbantukan di Tata Hidang, guru vokasi juga di Laboran. Ya, serabutan lah kalau saya di sini. Oh, pekerja serabutan ya Pak Eka. Multi talent mungkin nama kerennya. Multi talent, betul. Oke, nah kita agak sedikit bercanda nih ya Sobat Skenda dari awal tadi, karena yang kita bahas adalah seputar dengan bercandaan juga gitu ya kan, karena Yogi ini baru aja juara kemarin di bulan bahasa Bali, juara 1 dalam kategori lomba bebanyolan, betul apa tidak? Betul apa betul? Betul. Jadi Yogi ini seperti yang bisa kita lihat ya kan, dia tuh sangat lawak ya Sobat Skenda ya, jadi sangat lucu gitu karena sampai bisa meraih juara 1 di tingkat provinsi. Nah, kategorinya apa itu kemarin itu Yogi? SMA, SMK atau umum kah? Umum. Wow, luar biasa ya. Umum, seorang anak SMK bisa mengalahkan peserta dari umum, berarti kan ada kuliah, ada orang luar juga ya, kan seperti itu. Oke, jadi Yogi ini dari kapan sih sebenarnya belajar melawak ya? Kalau kita bilangnya kan bebanyolan itu kan lawak Bali kan? Ya. Dari kapan Yogi? Mulai ngelawak sih dari kelas 2 SD dulu. Dari kelas 2 SD ya? Berarti udah lama banget? Udah. Waktu pertama kali pentas tuh di SD, perpisahan kakak saya itu kelas 6 SD kakak saya, terus dia perpisahan, saya disuruh ngelawak. Awalnya coba-coba tuh. Tapi ketagihan ya? Ya. Saya tuh seneng kalau ada yang ngetawain saya seneng gitu. Terus wow. Wah, dijarah sana gede ini gitu. Oh gitu ya? Karena membuat orang tertawa tuh banyak pahalanya gitu. Oh betul. Ya, dan orang yang banyak tertawa juga bikin awet muda ya kan Yogi. Nah, itu Yogi tuh ada yang mendorongkah atau Yogi sendiri memang suka kah atau bagaimana? Emang suka sih Bu. Emang suka, berarti dari orang tua tidak memaksa. Tidak memaksa gitu. Ya. Berarti sendirinya mau gitu ya, suka tampil berarti Yogi. Suka tampil. Oke. Nah, sebelumnya juga Yogi menang juga ya? Sebelumnya menang juara 2 juga ya? Juara 2 tingkat kabupaten dalam rangka SMK Festival, tapi itu ada lomba monolog. Ya. Apa sih perbedaan monolog dengan bebanyolan Bali itu Yogi? Bebanyolan itu kan ngelawak tuh, membawa beberapa materi yang menurut saya dan teman-teman tuh lucu gitu. Kalau monolog tuh bercerita Bu, dalam cerita itu ada beberapa tokoh yang harus kita mainkan gitu. Gitu. Sekaligus kita yang menceritakan, kita yang memainkan tokoh. Betul. Berarti Yogi ini seperti memerankan beberapa tokoh gitu ya? Ya. Dengan karakter yang berbeda, berarti ekspresi harus berbeda. Ya. Berarti kan itu latihannya cukup sulit ya? Gimana Yogi latihannya tuh? Lumayan sulit. Lumayan sulit sih Bu. Pertama paling sulit tuh merubah suara tuh sulit. Oke, berapa lama kira-kira berlatih untuk monolog? 1 minggu waktu Pak. 1 minggu. Wow. 1 minggu monolog. 1 minggu udah bisa juara 2 ya? Apalagi 1 bulan. Bisa nggak juara? Terlalu over gitu ya. Kalau bebanyolan sama monolog lebih suka yang mana? Lebih suka bebanyolan sih Bu. Bebanyolan, karena bebanyolan tuh lebih banyak spontanitas begitu. Iya. Kalau untuk lomba bebanyolan kemarin latihannya berapa lama?
2 hari, 2 hari latihan. Wow, ya. 2 hari latihan. Juara 1 tingkat provinsi. Iya, maunya sih jauh-jauh hari latihan. Terus Pak Eka sibuk terus ke Denpasar dia ngurus futsal gitu. Oh, oke. Seperti yang dia bilang tadi, multi talenta. Oh iya, betul. Betul, ini karena Pak Eka-nya udah disinggung nih ya kan sama Yogi tadi, Pak Eka-nya sibuk. Nah, Pak Eka ini sebenarnya siapa sih? Coba Pak Eka sekarang. Iya, saya ini sebenarnya manusia sih ya. Oh iya, saya juga tahu. Biasa, betul. Ya. Cuma ya kebetulan saya nemu anak ini di tong sampah, bukan ya? Saya nemu anak ini sih dulu sebelum saya kesini, kan saya nggak tahu dia adalah seorang pemain yang juga bondres juga sering. Pemain apa nih? Pemain bondres. Oh. Bukan main yang lain. Lainnya kenapa? Pancina. Dan awalnya juga ada lomba stand up yang suratnya masuk ke sekolah. Saya coba cari dia, kemudian hubungi, dia nggak mau awalnya nggak mau stand up karena belum pernah mencoba gitu ya. Karena juga katanya beda dengan bondresan. Tapi akhirnya saya coba push, dan juga alasannya dia adalah nggak punya materi. Akhirnya karena kebetulan saya gabung dengan komunitas stand up Indo Buleleng, jadi di sana kita mencoba membuatkan dia sebuah materi yang bisa nanti dia bawakan dalam sebuah lomba gitu. Akhirnya itu di lomba pertama yang kita ikuti ya di Balai Bahasa, di mana temanya di sana adalah jaga bahasa. Di sana kita coba dan syukur dia dapat juara 2 di pertama kali percobaan. Itu tingkat apa Pak Eka? Itu tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Ya. Langsung juara 2 padahal baru pertama mencoba. Nah, Pak Eka ini adalah pembina ya kan, pembinanya Yogi ceritanya, Sobat Skenda. Ceritanya apa bener Pak Eka? Atau Yoginya memang udah bertalenta aja gitu? Kalau saya pribadi, enggak perlu nutur. Udah bro banget ya, udah bro gitu ya. Kalau ini buat saya pribadi, dia memang talentanya sudah ada. Jadi sebenarnya kita tinggal moles saja. Iya. Jadi tinggal kalau di kayak makanan tinggal dicelupin gitu dia. Nggak perlu dijilat lagi kayak Oreo. Karena potensinya ada, ya tinggal mengembangkan itu saja. Tambah secara humornya lagi, sen humornya lagi tambah, dan karena kita seperti saya bilang tadi ada komunitas itu, di sana ada banyak masukan dari teman-teman senior stand up comedy. Oke, Yogi ini kan basicnya tuh bebanyolan Bali, kemudian terjun ke stand up comedy yang seperti tadi Pak Eka bilang. Itu perbedaannya bagaimana Pak? Pasti Yogi kan culture shock gitu ya kan ya, karena tidak pernah stand up, sekarang tiba-tiba stand up. Gimana tuh cara Pak Eka untuk mengasahnya gitu? Sebenarnya ini juga masalah dia di awal, kenapa dia juga sangat tidak mau. Ya karena lawakan kita dalam berbahasa Bali itu kan ada banyak kosakata yang kita miliki sebagai pemain bondres umpamanya. Namun ketika bahasa Indonesia, otomatis lawakan dalam bahasa Indonesia itu jarang sekali kita gunakan. Ya. Dan kemudian harus terjun di lomba, mengubah dari pakem bahasa Bali ke bahasa Indonesia, otomatis bisa menjadi ada logat Bali di sana. Kemudian juga tidak semua lawakan Bali ketika kita translate ke bahasa Indonesia jadi lucu. Betul. Jadi benar-benar hampir 180 derajat mengubah dia. Bahkan ada beberapa yang sudah lucu, dia tetap tidak yakin bahwa itu lucu. Oke, terkadang terlalu khawatir apakah penonton akan tertawa atau tidak, begitu ya Pak Eka ya? Ya, karena beban dari seorang pelawak atau penghibur itu ada di sana. Ketika dia tidak bisa membuat penonton ketawa, bebannya luar biasa. Bahkan kita keluar panggung aja akan merasa tidak bisa senyum sama sekali. Iya betul. Pak Eka juga sebelumnya kan pernah juara nih kan Pak Eka stand up comedy beberapa waktu ini, masih baru-baru nih hangat-hangat kan. Nah itu dalam rangka apa tuh Pak Eka? Itu tahun lalu sih ya. Oh tahun lalu. Lama tuh. Tahun lalu lumayan baru karena kan sekarang baru kita nih syutingnya tanggal 21 Februari ya Sobat Skenda. Nggak tahu nanti tayangnya. Baru tawangnya lah depan. Kalau yang itu sebenarnya itu masih bukan, memang ininya adalah tajuknya adalah stand up comedy. Tapi kalau menurut saya itu masih lomba semi bondres ya, seperti lawakan tunggal yang dengan bahasa bebas karena masih mencampur dengan bahasa Bali. Oke. Di sana kebetulan yang bikin adalah BMI, Ibu Buleleng, di mana kebetulan yang dapatnya juara 3 di pertama kali ikut juga. Wow, berarti Pak Eka dan Yogi ini memang punya talenta melawak gitu ya kan? Lebihnya sih meboye ya. Kalau talenta melawak sebenarnya kami belum bisa dikategorikan itu. Karena yang jelas
mungkin dasarnya kami berdua agak budu-buduan lah dikit ya. Budu-buduhan gitu ya. Karena memang suka melawak gitu ya, menghibur teman-teman. Jadi hiburan-hiburan sehari-hari itu dibawa ke panggung jadi prestasi. Wih, luar biasa. Asik, serem itu bahasa. Ya betul kan. Nah, ini kan berarti kalau Yogi lomba, Pak Eka sebagai pembina kan ada materi yang disiapkan. Gimana sih Pak Eka caranya biar materi itu tuh valid gitu? Penonton kan biasanya tertawa terhadap hal-hal yang mereka alami begitu. Gimana sih tips-tips untuk kita menggali materi buat Sobat Skenda yang di luar sana mau mencoba bebanyolan atau stand up komedi? Bagaimana tipsnya? Ya, pertanyaan yang sangat susah untuk dijawab ya. Dan saya rasakan itu memang membuat satu materi untuk Yogi itu bisa lama seminggu kadang nggak selesai. Oke. Ya, karena kita juga butuh inspirasi lagi gimana, apa yang cocoknya sama dia itu gimana. Kalau dia yang bikin kan dia udah tahu kapan harus meledaknya di mana. Karena kalau kita yang bikin kan feel-nya ke kita sama dia juga belum tentu dapat. Oke, berarti yang bersangkutan yang menyiapkan sendiri, mungkin Pak Eka hanya mengarahkan, oh ini bagusnya seperti ini, gitu kan? Kalau materi kadang saya bikinkan blog udah jadi. Oke. Karena jujur dia masih belum bisa membuat materi. Tapi kalau dia untuk delivery, saya kan udah bisa. Meskipun ada beberapa yang akhirnya setelah kita, kalau di stand up kan namanya kombut, setelah kita kombutkan dia bisa nambahin dikit-dikit lagi gitu. Oke. Jadi di situ. Yang masalah kan apabila di lomba itu ada materi apa yang harus kita selipkan di sana, dimana kelucuannya harus tetap ada dan materi itu tidak lepas dari sana. Ya, berarti lumayan cukup sulit bagi yang malu-malu gitu ya. Nah sekarang saya mau kembali lagi ke Yogi. Ngomongin soal malu-malu, berarti kan kita kalau dalam stand up komedi bebanyolan ini perlu adanya kepercayaan diri, ya kan? Nah, gimana sih caranya Yogi itu biar bisa percaya diri di atas panggung gitu? Atau saat menampilkan lawakan itu gimana sih caranya gitu? Karena kalau kitanya tidak percaya diri kan orang akan tidak lucu begitu kan, kayak jadinya kaku, jadinya tidak lucu gitu. Gimana sih caranya? Kalau kita enjoy pasti akan lucu. Gimana sih tipsnya untuk teman-teman di rumah? Karena dilatih sih Bu, dari kecil tuh udah disuruh, emang keinginan sendiri, terus orang tua mensupport itu. Support orang tua tuh sangat baik pengaruhnya ke saya. Betul itu. Ya, betul. Terus nah, support, kemudian juga caranya percaya diri tadi sudah. Pernah nggak sih Yogi tuh grogi gitu? Waktu awal-awal sering grogi. Sering grogi, oke. Terus saya grogi kalau yang nonton tuh sedikit gitu. Oh. Kalau yang sedikit nonton grogi, malas ya saya tampil gitu. Kalau rame, rame nih, seru nih gitu. Pentas jadi nih. Oh, berarti gitu. Semakin rame semakin percaya diri. Semakin percaya diri, oh, ya gitu. Bu. Gitu. Ya, oke. Nah, ini kan baru-baru ini kan lomba nih kan, sudah dengan pengalaman yang banyak. Masih grogi nggak? Apa sudah enjoy aja gitu? Sudah enjoy sih Bu, nggak grogi ya. Berarti nggak pernah tuh gemeteran sebelum nggak pernah. Pernah baca di TikTok itu deh, di HP. Kemenangan itu akan berpihak kepada yang pemberani. Wih, betul ya. Kalau orang Bali bilangnya sing juara kan berarti harus juari kan gitu juari, ya. Harus juara gitu. Betul. Harus coba deh keroboknya nawang itu. Prinsip beleleng itu kerobok malu urusan belakang gitu. Kerobok malu ya. Itu urusan gagal belakangan hitungan gitu. Iya, betul. Berarti Yogi ini mentalnya udah besar nih kan. Pantas nih dia juara, apalagi tingkat umum gitu kan ya. Mungkin orang umum akan underestimate dulu di awal, oh anak SMA nih. Belum tahu aja nih kan pengalamannya udah dari kelas 2 SD gitu. Nah, kalau dari Pak Eka gimana tips buat teman-teman di rumah? Mungkin yang awam ya, kalau Yogi ini kan kita bilang sudah dari kecil gitu. Yang awam mau nyoba bebanyolan atau stand up, apa sih tipsnya agar percaya diri? Ya, tips untuk percaya diri ya pede ya. Kalau nggak ada pede ya bukan percaya diri namanya. Itu kan singkatannya percaya diri. Ya, dimana kita harus bisa kalau di panggung itu merasakan bahwa penonton itu meski seramai apapun dia itu yang mensupport kita, ya. Bukan support lawan. Atau bahkan juga kalau saya dulu masih tetap menganggap bahwa sebanyak apapun penonton itu nggak ada. Kita fokus aja dengan materi apa yang kita ini kan. Tapi kalau saya pribadi di mana-mana tampil pun masih di awal pasti ada rasa gemetar dulu. Setelah beberapa detik itu sudah mulai lagi. Kalau saya, dia enggak lagi membodoh murid. Dan untuk yang memang mau berusaha coba terjun ke dunia stand up, ya harus totalitas ya. Totalitas. Betul. Karena sekarang stand up sudah masuk ke ini buleleng dan bahkan
komunitas stand up Indo Buleleng itu sudah diakui bersama dengan komunitas stand up Indo Jemberane dan juga komunitas stand up Indo Bali yang di Denpasar. Jadi kita sudah harusnya bersyukur karena berapa kali juga stand up yang sudah juara nasional pun pernah datang ke sini untuk memberikan kita bagaimana cara untuk menjadi stand up. Jadi untuk teman-teman khususnya siswa SMK 2, kita butuh sekali yang namanya regenerasi untuk menggantikan Yogi di beberapa tahun ke depan. Jadi intinya bagaimana tertarik pertama, kemudian membangun sense humor dalam diri. Itu simpel saja, dari nama pun kalian bisa untuk membuat itu sebagai joke. Seperti dulu dia di start awal Yogi itu bernama Yogi. Kenapa dia namanya Yogi? Karena dia diem. Kalau dia bergerak seperti ini mungkin namanya yoga seperti itu. Jadi hal simpel itu. Bisa ya, lucu ya. Bahkan kemarin juga di lomba bebanyolan kita lebih banyak personifikasi sesuatu budaya Bali dengan sesuatu yang aneh. Contohnya di Bali sekarang tuh banyak sekali namanya kremasi. Ya, tidak menyalahkan kremasi, artinya banyak kremasi, tapi jangan sedikit-sedikit kita kremasi. Karena ada budaya Bali seperti ngaben itu yang sudah terkenal di luar negeri. Contoh, mohon maaf, ada mayat dibawa dengan wadah, sekarang sudah mulai ke ambulan saja. Itu bisa saja mengikis ini tradisi. Dan coba bayangkan deh, seumpama suatu saat lembu itu diganti dengan tirek umpamanya. Kan nggak ada budayanya dong berarti. Nggak ada budayanya, artinya filsafatnya nanti orang dengan diantar lembu akhirnya ke moksa, kalau diantar tirek bisa lahir lagi jadi manusia purba. Berarti jokesnya diambil dari budaya-budaya yang sudah terkikis ya, begitu ya? Terkikis, temanya kayak kemarin ya seperti itu, bisa kita bandingkan. Kalau yang lain mungkin nggak terpikir ke sana, kita coba berpikir yang lain. Oke, nah kalau tadi disebutkan komunitas stand up itu, apakah orang yang sudah bisa stand up aja yang boleh bergabung, apa yang mau mencoba juga, oh iya gabung aja dulu, mungkin kan dari gabung itu dapat pengalaman, dapat ilmu gitu. Apa boleh yang belum pernah sama sekali gabung gitu? Kalau kami di situ mau kekeluargaan sekali, kita harapin juga yang memang benar-benar nggak pernah juga silakan gabung. Kita ada open mix minggu sekali, karena di tempatnya itu kadang kita pindah-pindah. Selain itu juga kita bisa mensupport UMKM. Di mana siapapun nanti mau open mic, mau pertama kali silakan, dengan materi bebas silakan. Ya, saya buka kesempatan sebesar-besarnya juga khususnya untuk pemuda-pemudi Buleleng. Mari gabung bersama kami di Stand Up Indo Buleleng. Oke, ada Instagramnya nggak Pak Eka buat teman-teman? Itu tulisannya Stand Up Indo Buleleng. IG-nya di Stand Up Indo Buleleng. Oke, jadi Sobat Skenda di rumah yang mau mencoba atau belajar tentang stand up komedi bisa komen di bawah, atau bisa langsung, mungkin bagi yang sekolah di SMK 2 langsung menghubungi Pak Eka. Karena sudah tidak asing sekali nih kan wajah Pak Eka kan, di sekolah sering seliweran. Ya kan, seliweran ke sana kemari gitu. Jadi Pak Eka ini kan unik. Orang-orang pasti hafal begitu. Lucu. Jadinya buat yang mau bergabung silakan hubungin Pak Eka, komen di bawah. Nah, Yogi, ada nggak sih tips buat teman-teman di rumah gimana sih caranya Yogi ini? Yogi kan udah kelas 12, tapi Yogi tuh terus gencar gitu untuk berprestasi di luar. Buat teman-teman di rumah nih, gimana sih caranya biar kita tuh bisa menggali potensi diri gitu? Kan berprestasi kan nggak harus akademik, bisa kayak Yogi nih, dari lawakan aja bisa jadi prestasi. Berarti kan kita harus pandai-pandai menggali potensi diri gitu. Gimana sih tipsnya buat teman-teman di rumah yang sebenarnya tuh pengen berprestasi gitu? Apa tipsnya? Tuh, awalnya tuh harus percaya diri, Bu. Percaya diri. Semua kunci keberhasilan itu pasti dari kepercayaan diri gitu. Kalau nggak percaya diri nggak bisa. Misalnya kayak, cobain lah, kalah ya anaknya, cobain lah, kalah pasti kalah. Jangan memikirkan kekalahan gitu. Karena titik sukses seorang pemain tuh ketika dia tuh udah berani tampil, dia udah sukses. Betul. Nggak baru juara baru sukses gitu. Ketika sudah berani tampil sukses lah. Berarti udah ini banget ya kan, udah paham banget ke jati dirinya gitu kan. Dia sukanya tuh lawak, ya dia menggali potensinya dari hal lawakan seperti itu. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan yang punya hobi, mungkin hobinya bisa jadi prestasi ya kan. Dari hobi mungkin hobi ngejokes gitu kan, dari jokes bapak-bapak akhirnya jadi stand up komedian. Kayak Pak Eka ini kan jokesnya bapak-bapak. Tua-tua dia ngerti cari ya tuh. Jokesnya tua-tua gitu. Membuat tanah deh. Kak kremasi Pak kangen apa ngaben? Ya, menek direct. Wah, kalau misalkan kita ngobrol nih kan ke Pak Eka sama Yogi ini kayak nggak habis-habis gitu. Nah, kalau Pak Eka nya sendiri gimana Pak? Tips buat generasi muda yang mau berprestasi ada nggak Pak Eka?
Ya tipsnya adalah ya seperti tadi, jangan ragu dan juga jangan berpikir ini dulu tentang kekalahan seperti tadi. Dan keberanian lah nomor satu di sana. Apalagi sekarang kita punya siswa-siswa yang sering sekali ngolah timpal kalau dalam bahasa Balinya, atau ngerjain gurunya. Bahkan kalau dia punya talenta itu, kalau dia merasa itu lucu, mending disalurkan. Betul. Salurkan aja. Kalau memang demen ngolah timpal, ayo kita ngolah yang lebih besar lagi, ngolah audien dalam sebuah pertunjukan. Betul, apalagi anak-anak sekarang ini kan kebanyakan itu bercanda dalam tanda kutip itu ya, seperti mengolah timpal begitu, daripada digunakan di tempat yang salah, lebih baik ikut komunitas stand up komedi Buleleng gitu ya kan. Yogi udah gabung? Udah gabung. Okay. Baru juara marah aja ke. Oh, iya kan. Berarti Pak Eka nih agak memilih ya kan? Udah Bu, dari jauh-jauh hari sudah dicari. Okay. Main milu join stand up Indo gitu. Tapi bahasa Indonesia Pak, kayak CBCT bahasa Indonesia kayak. Okay. Terus coba deh, itulah dikasih motivasi sama Pak Eka tuh, dia kan orang malu gagal nih, jangan memberikan juara terlebih dahulu gitu. Ya. Terkadang logat daerah kita ini juga bisa menjadi unik jika dibawa ke nasional seperti itu ya. Semoga nantinya Yogi bisa berkesempatan untuk ikut lomba stand up mungkin tingkat nasional sampai TV mungkin ya Pak Eka ya. Kan ada tuh lomba stand up tingkat nasional. Siapa tahu bisa mengangkat budaya Bali ke tempat nasional nanti. Nah, berhubung lanjut nih, Yogi mau lanjut kemana ketika sudah lulus gitu? Pasti kan pertanyaan teman-teman kan begitu kan ya. Beda. Tuh bimbang. Apakah akan melanjutkan stand up? Kemungkinan besar melanjutkan di Banyolan, di seni sih. Oke, di seni. Karena kumpi saya tuh dulu dalang tuh sampai saat ini. Kumpi itu apa sih? Sobat Skandal ada mungkin dari luar Bali. Bapaknya kakek, nah itu buyut. Kakek cowok. Kalau ibunya kakek cewek. Itu dalang kumpi saya itu, buyut saya dalang dulu. Sekarang udah meninggal itu. Sampai saat ini dalang sama gendernya tuh, gender tuh dalang sama gender. Wayang sama gender tuh masih ada. Ada yang nerusin itu. Oh, berarti Yogi bercita-cita untuk melanjutkan itu. Jadi wayang. Udah jadi wayang. Ya, ada sih minat ke sana gitu, Astung Kare gitu. Oke, semoga kita doakan bersama ya Sobat Skenda, semoga Yogi bisa melanjutkan cita-citanya, cita-cita yang mulia untuk melanjutkan warisan gitu ya, warisan kakeknya yang masih ada sampai saat ini. Oke. Karena wayang tuh udah sedikit peminatnya kan? Iya betul. Liu 3 bulan ada wayang tuh. Bedek dia nak balik. Wayang gitu sing lucu gitu. Wayang tuh sing lucunya nek tinggalin. Ndak kelucuan yang dilihat. Ya. Wayang tuh filsafat, menceritakan sejarah-sejarah bagaimana perjalanannya si Malen jadi gini gitu. Betul. Gitu. Berarti Yogi punya cita-cita mulia untuk melestarikan budaya Bali. Memang kita perlu untuk melestarikan ya Sobat Skenda, karena kan dunia barat sudah mulai masuk, terkikis budaya. Kan tadi Pak Eka bilang itu nggak mungkin bisa tergantikan mungkin lembu dengan hal lain. Belum tentu kan, tidak seperti itu ya. Jangan sampai nanti budaya Bali kita sebagai masyarakat Bali yang tidak melestarikan. Oke, terima kasih Pak Eka dan Yogi sharingnya pagi hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, karena ini segmen baru Sobat Skenda, mungkin Sobat Skenda di rumah bisa komen segmen apa kira-kira ini, outdoor ini ya kan, mungkin lebih santai ya. Mungkin apa ya kan, Skenda apa gitu, mungkin bisa komen di bawah buat inspirasi kita. Nanti lain kali lebih suka di dalam ruangan atau di luar ruangan, bisa komen ya Sobat Skenda. Sekali lagi makasih buat Yogi dan Pak Eka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel SMK Regenerasi Singaraja. Oke, sampai bertemu lagi Sobat Skenda. Kami pamit undur diri. Om Santi Santi Om.